Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu ketika aku berdiri di teras rumah besar yang telah kubangun dengan keringat dan air mata selama 30 tahun. Rumah ini bukan sekadar bangunan beton dan kayu. Setiap sudutnya menyimpan kenangan, tawa suamiku yang telah tiada, tangisan pertama Putri saat lahir, dan malam-malam panjang ketika kami berjuang bersama membangun kehidupan dari nol. Namun, malam ini aku tidak merasakan kehangatan rumah ini. Yang kurasakan hanya dinginnya tatapan Putri, anak semata wayangku, ketika dia berdiri di hadapanku dengan wajah penuh ketegangan. Di sampingnya, Budi, menantuku, berdiri dengan tangan terlipat di dada. Sementara cucuku yang berusia 3 tahun, Adit, terus menangis di pelukan ibunya. "Ibu, kami sudah tidak tahan lagi," kata Putri dengan nada yang berusaha dikontrol, namun aku bisa mendengar frustrasi di dalamnya. Adit tidak bisa tidur nyenyak. Dia terus menangis setiap malam. Dokter bilang dia butuh lingkungan yang lebih tenang. Aku memandang cucu kecilku yang wajahnya memerah karena menangis. Hati ini sakit melihatnya, tapi ada sesuatu dalam cara Putri berbicara yang membuatku merasa ada yang tidak beres. "Lalu apa maunya kalian?" tanyaku pelan, meskipun aku sudah bisa menebak jawabannya. Budi maju selangkah, suaranya terdengar lebih tegas daripada istrinya. "Bu, kami pikir akan lebih baik kalau ibu pindah ke rumah kecil di belakang, yang dulu dipakai sebagai gudang itu. Kami bisa renovasi. Adit butuh ruang lebih luas untuk bermain, dan rumah utama ini, well, lebih cocok untuk keluarga muda seperti kami." Rumah kecil di belakang. Gudang tua yang bahkan nyaris tidak pernah kami pakai selain untuk menyimpan barang-barang lama. Ukurannya tidak lebih dari 4 kali 5 meter, dengan satu kamar tidur kecil, dapur sempit, dan kamar mandi yang atapnya bocor saat hujan. "Kalian serius?" tanyaku, berusaha menjaga suaraku tetap tenang, meskipun dadaku terasa sesak. "Ibu, ini demi kebaikan kita semua," jawab Putri. Kali ini nadanya sedikit lebih lembut, seolah berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa apa yang dia lakukan adalah hal yang benar. "Ibu sudah tua, merawat rumah sebesar ini pasti berat. Rumah kecil itu justru lebih praktis untuk ibu. Kami yang akan urus semua renovasinya. Ibu tinggal pindah saja nanti kalau sudah selesai." Aku terdiam. Pikiran-pikiran berkecamuk di kepalaku. Rumah ini adalah segalanya bagiku. Suamiku, Rahmat, meninggal 10 tahun lalu setelah bertahun-tahun berjuang melawan penyakit jantung. Sebelum meninggal, dia berpesan padaku untuk menjaga rumah ini, warisan untuk Putri dan cucu-cucu kami kelak. Tapi, melihat cucuku yang terus menangis, melihat wajah lelah Putri dan Budi, ada bagian dariku yang merasa, mungkin mereka benar. Mungkin aku memang sudah terlalu tua untuk rumah sebesar ini. Mungkin inilah saatnya untuk mengalah demi kebaikan keluarga. "Baiklah," kataku akhirnya, dan aku melihat raut lega yang langsung muncul di wajah Putri dan Budi. "Aku akan pindah." "Terima kasih, Bu." Putri langsung memelukku, tapi pelukannya terasa berbeda. Tidak sehangat dulu. Ada jarak di sana, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. 2 minggu kemudian, renovasi rumah kecil itu dimulai. Aku melihat dari jendela kamarku, yang sebentar lagi tidak akan menjadi kamarku lagi, bagaimana tukang-tukang bangunan keluar masuk, mengangkut material, membenahi struktur bangunan yang sudah rapuh. Putri dan Budi sesekali datang mengecek, memberikan instruksi, memilih warna cat, memilih keramik. Anehnya, tidak ada satupun dari mereka yang bertanya, apa aku mau warna apa, atau apakah aku nyaman dengan desain yang mereka pilih. Semua keputusan dibuat tanpa melibatkanku. Aku hanya penghuni yang akan menempati, bukan pemilik yang berhak memilih. Selama masa renovasi itu, aku mulai memperhatikan perubahan-perubahan kecil di rumah utama. Furnitur di ruang tamu diganti. Foto-foto keluarga lama diturunkan dari dinding dan diganti dengan foto-foto Putri, Budi, dan Adit. Bahkan, foto pernikahan aku dan Rahmat yang selama bertahun-tahun tergantung di ruang tengah, kini entah disimpan di mana. "Ibu,
Foto-foto lama itu sudah usang. Kami simpan baik-baik kok, kata Putri ketika aku bertanya. Tapi matanya tidak menatapku saat bicara. Suatu malam, aku tidak sengaja mendengar percakapan Putri dan Budi di ruang makan. Mereka tidak tahu aku belum tidur dan sedang mengambil air di dapur. Akhirnya, rumah ini jadi milik kita sepenuhnya, kata Budi dengan nada puas. Lumayan luas juga untuk ekspansi bisnis kita. Iya, tapi jangan sampai ibu curiga dulu, jawab Putri. Biarkan dia settle dulu di rumah belakang. Nanti kalau sudah nyaman, kita mulai pelan-pelan. Mulai apa? Tanya Budi. Urus surat-suratnya. Kita sudah tinggal di sini bertahun-tahun. Secara hukum, harusnya kita juga punya hak, kan? Jantungku berdegup kencang mendengar percakapan itu. Urus surat-surat? Maksudnya apa? Apakah mereka ingin mengambil alih kepemilikan rumah ini? Aku mundur perlahan, kembali ke kamar dengan tubuh gemetar. Sepanjang malam aku tidak bisa tidur. Pikiran terus berputar. Apakah ini yang mereka rencanakan sejak awal? Membuat aku pindah agar mereka bisa mengklaim rumah ini sebagai milik mereka? Pagi harinya, dengan tangan bergetar, aku membuka lemari tua di kamarku. Di balik tumpukan pakaian, tersimpan rapi sebuah tas kecil berisi dokumen-dokumen penting. Aku mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal. Di dalamnya tersimpan sertifikat tanah dan bangunan rumah ini. Nama yang tertera jelas, Siti Aminah, namaku. Selain itu, ada juga surat wasiat dari Rahmat yang dibuat di hadapan notaris setahun sebelum dia meninggal. Isinya jelas, rumah dan tanah ini adalah milikku sepenuhnya selama aku hidup dan baru akan jatuh ke tangan Putri setelah aku meninggal. Tidak ada yang bisa mengubah itu tanpa persetujuanku. Aku memeluk dokumen itu ke dada. Setidaknya aku masih punya ini. Setidaknya aku masih punya bukti bahwa rumah ini adalah milikku. Renovasi rumah kecil selesai dalam waktu sebulan. Hasilnya, aku akui cukup bagus. Mereka memang merenovasinya dengan serius. Dinding dicat ulang dengan warna krem, lantai diganti keramik baru, kamar mandi diperbaiki, bahkan ada AC kecil dipasang di kamar tidur. Tapi, tidak peduli sebagus apapun, rumah ini tetaplah kecil. Sempit, jauh dari kehangatan rumah besar yang telah menjadi bagian dari hidupku. Gimana, Bu? Bagus kan? Tanya Putri dengan senyum lebar saat menunjukkan hasil renovasi. Kami usahakan yang terbaik untuk Ibu. Bagus, jawabku singkat, berusaha tersenyum meskipun hati ini terasa hancur. Hari kepindahan tiba. Aku hanya membawa pakaian-pakaian, beberapa perabotan kecil, dan tentunya dokumen-dokumen pentingku. Putri dan Budi membantu mengangkat barang-barangku, tapi aku merasa mereka lebih bersemangat membersihkan kamar lamaku daripada memastikan aku nyaman di tempat baru. Malam pertama di rumah kecil itu terasa sangat panjang. Aku berbaring di kasur kecil, menatap langit-langit yang terasa begitu rendah. Dari jendela kecil kamarku, aku bisa melihat rumah besar, rumahku, yang sekarang ditempati sepenuhnya oleh Putri dan keluarganya. Lampu-lampu terang benderang. Aku bisa mendengar tawa mereka dari sini. Adit sepertinya sudah tidak menangis lagi. Atau mungkin tangisannya tidak terdengar karena jarak dan dinding yang memisahkan kami sekarang. Aku memeluk tas kecil berisi dokumen-dokumen penting itu. Satu-satunya bukti bahwa aku masih memiliki sesuatu. Mereka tidak tahu bahwa aku masih memegang sertifikat asli. Mereka tidak tahu bahwa sebenarnya, secara hukum, rumah itu masih sepenuhnya milikku. Tapi, malam itu, sambil mendengar tawa keluargaku dari kejauhan, aku menangis dalam diam. Bukan karena kehilangan rumah besar itu, tapi karena kehilangan keluarga yang dulu begitu dekat. Karena menyadari bahwa nilai seorang ibu di mata anaknya bisa berubah seiring dengan nilai sebuah properti. Hari-hari pertama tinggal di rumah kecil terasa sangat asing. Aku terbiasa dengan langkah kaki yang bergema di lantai marmer rumah besar. Kini, setiap gerakan terasa terbatas dalam ruangan sempit ini. Bahkan, untuk sekadar memasak di dapur kecil,
Aku harus berpikir 2 kali karena peralatan tidak muat semuanya. Setiap pagi, aku bangun mendengar suara aktivitas dari rumah utama. Putri sepertinya menjadi lebih rajin mengadakan arisan dan pertemuan dengan teman-temannya. Mobil-mobil mewah parkir di halaman depan, halaman yang dulu sering aku rawat sendiri, menanam bunga-bunga kesukaan Rahmat. "Bu, nanti siang ada tamu. Tolong jangan keluar dari rumah belakang ya," kata Putri suatu hari ketika dia mampir sebentar ke tempatku. "Biar tidak awkward, soalnya teman-teman kantor Budi mau datang membahas bisnis." "Memangnya kenapa kalau aku keluar?" tanyaku. Putri kelihatan tidak nyaman. "Ya nggak apa-apa sih Bu, tapi kan mereka pikir rumah ini sepenuhnya milik kami. Jadi kalau ibu tiba-tiba muncul, takutnya ada pertanyaan-pertanyaan yang, ya gitu deh." Aku mengerti maksudnya. Mereka malu mengakui bahwa pemilik sah rumah itu masih hidup dan tinggal di gubuk belakang seperti pembantu. Lebih mudah membiarkan orang lain berpikir bahwa mereka adalah pemilik tunggal. "Baiklah," jawabku. "Aku nggak akan keluar." Putri tersenyum lega dan langsung pergi tanpa mengatakan apapun lagi. Tidak ada pelukan, tidak ada pertanyaan tentang kabarku, tidak ada tawaran untuk makan siang bersama. Aku hanya tamu yang tidak diinginkan di tanah milikku sendiri. Siang itu, seperti yang dijanjikan, aku tidak keluar rumah. Dari jendela kecilku, aku melihat mobil-mobil berhenti. Orang-orang berpakaian rapi keluar masuk rumah besar itu dengan bebas. Mereka tertawa, berbincang, menikmati teras yang dulu aku dan Rahmat bangun dengan susah payah. "Rumah ini luar biasa," seru salah seorang tamu yang suaranya terdengar sampai ke tempatku. "Kalian beruntung punya rumah sekeluarga ini di lokasi strategis." "Iya, ini warisan keluarga," jawab Budi dengan bangga. "Warisan keluarga, bukan rumah ibu mertua yang masih hidup." Aku menggigit bibir mendengar kebohongan itu. Malam harinya, aku duduk di teras kecil rumahku, menyesap teh hangat sambil menatap langit. Bintang-bintang bersinar terang, tidak terhalang oleh gedung-gedung tinggi, karena rumah kami memang berada di kawasan yang masih lumayan asri. Aku teringat masa-masa dulu, ketika Putri masih kecil. Kami sering duduk bersama di teras rumah besar, menghitung bintang, berbagi cerita. Dia sangat manja waktu itu, selalu ingin tidur di pelukku, selalu meminta aku membacakan dongeng sebelum tidur. "Ibu, aku akan jadi anak yang baik dan membahagiakan ibu saat aku besar nanti," katanya dulu dengan mata berbinar. Tapi anak-anak tumbuh, dan kadang saat mereka tumbuh, mereka lupa janji-janji polos masa kecil mereka. Ponselku berdering. Panggilan dari Hasan, adik lelakiku yang tinggal di Surabaya. Kami tidak terlalu sering berkomunikasi karena dia sibuk dengan usahanya sendiri. Tapi beberapa bulan sekali dia pasti menelepon untuk menanyakan kabar. "Assalamualaikum, Mbak Siti," sapa suara Hasan yang terdengar ceria. "Apa kabar? Lama nggak kita ngobrol?" "Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik," jawabku, berusaha terdengar normal meskipun hati sedang kalut. "Serius baik? Kok suaranya lesu gitu?" Aku terdiam sebentar. Haruskah aku menceritakan semuanya pada Hasan? Tapi aku tidak ingin dia ikut campur urusan keluargaku dengan Putri. Ini masalah internal yang harus kuselesaikan sendiri. "Cuma capek aja. Biasa. Udah tua," canda aku. "Mbak main-main. Mbak masih kuat kok. Gimana Putri sama cucunya? Si Adit udah besar kan?" "Alhamdulillah semua baik. Adit sudah mulai masuk TK." "Syukur deh. Kapan-kapan aku mau main ke Jakarta. Kangen sama Mbak dan Putri. Pengen lihat rumah yang selalu Mbak banggakan itu. Pasti makin bagus ya sekarang?" "Rumah. Rumah yang sekarang sudah seperti bukan milikku lagi." "Iya, rumahnya bagus. Main aja kapan-kapan," kataku. "Tapi kabarin dulu ya, sebelum datang." Kami mengobrol beberapa menit lagi, sebelum akhirnya menutup telepon. Setelah sambungan terputus, aku kembali terdiam, menatap rumah besar di hadapanku yang sekarang gelap. Mereka sudah tidur, sedangkan aku masih terjaga dengan pikiran yang berkecamuk.
Keesokan harinya, aku memutuskan untuk pergi ke pasar seperti biasa. Ini adalah rutinitas yang tidak ingin aku hilangkan. Bangun pagi, ke pasar, membeli bahan makanan segar. Dulu, aku memasak untuk Putri dan keluarganya setiap hari. Tapi, sejak pindah ke rumah kecil, aku hanya memasak untuk diriku sendiri. Di pasar, aku bertemu Bu Darmi, tetangga lama yang rumahnya tidak jauh dari kami. "Loh, Bu Siti, lama nggak ketemu," sapanya sambil tersenyum. "Kemana aja, Bu? Kok jarang kelihatan sekarang?" "Oh, saya masih di rumah kok, Bu. Cuma lebih banyak di dalam aja," jawabku sambil memilih-milih sayuran. Bu Darmi mendekat, suaranya agak pelan. "Bu Siti, boleh nggak saya tanya sesuatu? Ini mungkin agak personal, tapi saya penasaran." "Tanya aja, Bu. Enggak apa-apa." "Rumah Bu Siti sekarang, kok kayaknya yang tinggal di depan cuma Putri sama suaminya ya? Saya sering lihat mereka keluar masuk, tapi Bu Siti jarang kelihatan. Apa Bu Siti pindah?" Aku terdiam. Haruskah aku jujur? Atau sebaiknya aku menjaga kehormatan keluargaku? "Saya tinggal di rumah belakang, Bu," jawabku akhirnya. "Biar Putri sama keluarganya lebih luas. Cucunya masih kecil, butuh ruang banyak." Bu Darmi terlihat terkejut. "Rumah belakang? Maksudnya yang dulu itu gudang?" "Sudah direnovasi kok, Bu. Bagus sekarang." Ekspresi Bu Darmi berubah. Ada campuran antara iba dan tidak percaya. "Tapi Bu Siti, itu kan rumah ibu sendiri. Kok ibu yang pindah? Harusnya kan?" "Sudahlah, Bu," potongku lembut. "Ini keputusan keluarga. Saya ikhlas kok." Tapi Bu Darmi menggeleng pelan. "Kalau saya jadi ibu, saya nggak akan ikhlas. Itu rumah yang ibu dan almarhum Pak Rahmat bangun dengan susah payah. Masa sekarang ibu tinggal di belakang seperti..." "Maaf ya, Bu, seperti orang asing." Kata-kata Bu Darmi menohok tepat di hatiku yang sudah luka. Tapi aku tidak ingin menunjukkan kesedihanku di depan orang lain. "Terima kasih perhatiannya, Bu Darmi. Tapi saya baik-baik saja," kataku sambil tersenyum paksa. Setelah berbelanja, aku pulang dengan hati yang semakin berat. Ternyata tetangga pun sudah mulai memperhatikan. Mereka tahu bahwa ada yang tidak beres dengan situasiku, dan itu membuatku merasa semakin terhina. Sampai di rumah kecil, aku meletakkan belanjaanku dan duduk di kursi tua yang kubawa dari rumah besar. Kursi ini adalah kursi kesukaan Rahmat. Dia selalu duduk di sini sambil membaca koran setiap pagi. "Rahmat," bisikku pada udara kosong. "Apa yang harus aku lakukan?" Tentu saja tidak ada jawaban. Tapi entah kenapa, aku merasa Rahmat sedang mendengarkanku dari sana, dari tempat yang lebih baik. Aku membuka tas kecil yang selalu kusimpan di bawah tempat tidur, mengeluarkan sertifikat rumah dan surat wasiat, membacanya lagi dan lagi, memastikan bahwa aku tidak salah ingat. Nama di sertifikat, Siti Aminah. Isi wasiat, rumah dan tanah adalah hak sepenuhnya Siti Aminah hingga akhir hayatnya. Aku masih pemilik sah. Secara hukum, aku bisa saja mengusir Putri dan keluarganya. Tapi apa iya aku sanggup melakukan itu? Mereka adalah darah dagingku. Adit adalah cucuku. Apa aku rela merusak hubungan keluarga demi sebuah rumah? Tapi kemudian aku teringat percakapan Putri dan Budi malam itu. Mereka merencanakan sesuatu. Mereka ingin mengurus surat-surat, yang artinya mereka juga tidak segan-segan akan mengambil hak milikku. Aku harus waspada. Aku harus melindungi diri sendiri. Beberapa hari kemudian, aku menerima tamu tidak terduga. Pak Bambang, teman lama Rahmat, yang juga seorang pengacara. Dia datang dengan wajah serius, membawa tas kerja hitam. "Bu Siti, maaf mengganggu," katanya setelah aku mempersilakan dia masuk ke rumah kecilku. "Saya kemarin sempat bertemu Putri dan Budi di kantor saya." Jantungku langsung berdegup kencang. "Untuk apa mereka ke kantor Bapak?" Pak Bambang menghela napas panjang. "Mereka konsultasi tentang pengurusan sertifikat rumah. Mereka bilang mereka ingin mengurus balik nama karena ibu sudah tua dan kesulitan mengurus sendiri." Darahku terasa naik ke kepala. "Mereka bilang begitu?" "Ya,
Dan mereka minta saya untuk membantu proses balik nama itu. Tentu saja saya tanya, "Apa ibu sudah setuju?" Mereka bilang, "Ibu sudah setuju dan akan tanda tangan nanti kalau dokumennya siap." Aku terperangah. Mereka sudah sejauh ini, mereka bahkan sudah ke pengacara tanpa sepengetahuanku. "Pak Bambang, saya tidak pernah setuju untuk balik nama apapun," kataku tegas. "Saya masih sehat, masih waras, dan rumah itu masih sepenuhnya hak saya." Pak Bambang mengangguk. "Itulah kenapa saya datang ke sini. Saya curiga ada yang tidak beres. Saya kenal Putri sejak kecil, tapi sikap mereka kali ini agak mencurigakan. Mereka terlalu bersemangat mengurus balik nama, seolah-olah ada sesuatu yang mereka kejar." "Apa yang harus saya lakukan, Pak?" Pak Bambang membuka tasnya dan mengeluarkan beberapa dokumen. "Pertama, pastikan sertifikat asli ada di tangan ibu. Jangan sampai mereka punya akses ke dokumen itu. Kedua, saya sarankan ibu membuat surat pernyataan di depan notaris yang menyatakan bahwa ibu tidak akan mengalihkan hak kepemilikan rumah kepada siapapun tanpa persetujuan tertulis dari ibu sendiri. Tapi itu artinya saya tidak percaya sama anak saya sendiri." "Bu Siti," kata Pak Bambang dengan nada serius, "ini bukan soal percaya atau tidak. Ini soal melindungi hak ibu secara hukum. Kalau memang Putri tidak punya niat buruk, dia tidak akan keberatan dengan surat pernyataan itu. Tapi kalau dia bereaksi negatif, itu tandanya ada yang dia sembunyikan." Aku terdiam, memikirkan kata-kata Pak Bambang. Dia benar. Aku harus melindungi diriku sendiri, meskipun itu berarti aku harus curiga terhadap anak kandungku sendiri. "Baiklah, Pak," kataku akhirnya. "Saya akan membuat surat pernyataan itu. Tolong bantu saya mengaturnya." Pak Bambang tersenyum lega. "Saya akan atur pertemuan dengan notaris minggu depan. Dan Bu Siti, satu lagi. Jangan beritahu Putri atau Budi soal ini dulu. Soal ini, kita lihat dulu reaksi mereka kalau tahu pengurusan balik nama tidak bisa dilanjutkan." Setelah Pak Bambang pergi, aku duduk termenung lama. Hatiku remuk memikirkan bahwa aku harus mengambil langkah hukum untuk melindungi diri dari anak kandungku sendiri. Tapi, apa pilihan lain yang kumiliki? Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, aku mendengar tawa dari rumah besar. Mereka sedang makan malam bersama, mungkin menonton televisi, menikmati kehangatan rumah yang seharusnya juga menjadi milikku. Dan aku di sini, di rumah kecil yang dingin, sendirian dengan dokumen-dokumen yang menjadi satu-satunya bukti bahwa aku masih memiliki sesuatu. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak menangis. Sebaliknya, ada kemarahan yang mulai tumbuh di dadaku. Kemarahan karena diperlakukan seperti ini. Kemarahan karena kebaikanku dianggap sebagai kelemahan. Aku menggenggam erat sertifikat rumah itu. Mereka tidak tahu bahwa aku masih memegang dokumen asli ini. Mereka pikir aku lemah, pikir aku mudah dimanipulasi karena aku sayang sama mereka. Tapi mereka salah. Minggu depan, aku akan ke notaris. Aku akan membuat surat pernyataan resmi. Dan kalau memang harus berhadapan dengan anakku sendiri di pengadilan, maka aku akan lakukan itu. Karena rumah ini bukan hanya soal properti. Ini adalah harga diri. Ini adalah penghormatan terhadap kerja keras Rahmat dan aku selama puluhan tahun. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun, bahkan anak kandungku sendiri, mengambil itu dariku. Aku menatap kembali ke rumah besar yang lampunya mulai padam satu persatu. Selamat tidur Putri. Selamat tidur Budi. Nikmati rumah itu selagi bisa. Karena kalian tidak tahu bahwa ibu kalian yang kalian kira lemah dan pasrah sebenarnya masih memegang semua kartu kemenangan di tangannya. Sertifikat asli masih di sini. Wasiat masih di sini. Dan yang paling penting, tekad untuk mempertahankan hak aku masih sangat kuat di sini. Permainan baru saja dimulai. Pagi itu aku bangun lebih awal dari biasanya. Udara masih sejuk. Embun masih membasahi dedaunan di halaman kecil rumah belakang ini. Aku menyeduh kopi, kebiasaan yang tidak bisa kutinggalkan sejak dulu,
dan duduk di teras kecil sambil menatap rumah besar yang diam. Mereka pasti masih tidur. Budi biasanya bangun jam 7 untuk pergi ke kantor, sementara Putri akan bangun lebih siang untuk mengurus Adit. Hari ini adalah hari yang penting. Pak Bambang sudah mengatur janji dengan notaris untuk jam 10 pagi. Aku akan membuat surat pernyataan resmi yang menegaskan bahwa aku, Siti Aminah, adalah pemilik sah rumah dan tanah ini dan tidak akan mengalihkan kepemilikan kepada siapapun tanpa persetujuan tertulis dariku. Sebenarnya hatiku masih berat. Ini adalah anak kandungku, darah dagingku. Tapi apa yang bisa kulakukan? Mereka sudah duluan ke pengacara tanpa sepengetahuanku. Mereka sudah merencanakan untuk mengambil alih rumah ini. Kalau aku tidak bertindak sekarang, bisa jadi nanti aku benar-benar kehilangan segalanya. Jam 8, aku sudah bersiap-siap mengenakan kebaya batik kesayanganku yang dulu sering kupakai saat acara-acara penting dan memastikan semua dokumen penting sudah masuk dalam tasku. Sertifikat asli, surat wasiat rahmat, dan beberapa dokumen pendukung lainnya. Saat aku keluar dari rumah kecil dan berjalan menuju gerbang, aku melihat Putri sedang menyiram tanaman di teras rumah besar. Dia menoleh dan terlihat sedikit terkejut melihatku berpakaian rapi. "Ibu mau kemana?" tanyanya dengan nada yang berusaha terdengar santai. "Ada urusan sebentar," jawabku singkat, tidak ingin memberikan detail. "Urusan apa, Bu? Kok nggak bilang-bilang? Kalau perlu antar, Budi bisa anterin." "Nggak usah. Aku naik taksi online aja. Nggak mau repot-repot kalian." Putri mengernyit. "Ibu ini, bilang aja kalau ada urusan. Kami kan keluarga." "Keluarga," kata itu terasa ironis keluar dari mulutnya. Keluarga yang menyuruh ibunya tinggal di gubuk belakang. Keluarga yang merencanakan mengambil alih rumah tanpa sepengetahuan ibunya. "Iya, terima kasih. Aku sudah pesan taksi. Nanti sore aku pulang," kataku sambil terus berjalan menuju gerbang. "Bu," panggil Putri lagi. Kali ini suaranya agak keras. "Ibu mau kemana sih sebetulnya? Kok kayak rahasia gitu?" Aku berbalik, menatapnya dengan tatapan yang lebih tajam dari biasanya. "Memangnya kenapa kalau aku ada urusan pribadi? Apa aku harus lapor dulu setiap mau keluar?" Putri terlihat terkejut dengan nadaku yang tegas. Dia tidak terbiasa dengan aku yang seperti ini. Selama ini aku selalu penurut, selalu mengalah, selalu menuruti kemauan mereka. "Bukan gitu, Bu. Cuma, ya khawatir aja. Ibu kan sudah tua. Takutnya kenapa-kenapa kalau sendiri." "Aku masih kuat dan masih waras, Putri. Jangan khawatir," kataku sebelum akhirnya keluar dari gerbang dan masuk ke taksi yang sudah menunggu. Selama perjalanan ke kantor notaris, pikiranku terus berputar. Apakah aku melakukan hal yang benar? Apakah ini akan merusak hubungan dengan Putri selamanya? Tapi kemudian aku teringat bagaimana mereka tertawa di rumah besar itu setiap malam, sementara aku sendirian di rumah kecil. Aku teringat bagaimana mereka merencanakan untuk mengambil alih kepemilikan rumah tanpa izinku. Tidak, aku tidak salah. Aku hanya melindungi hak yang memang menjadi milikku. Kantor notaris berada di kawasan Menteng, di sebuah gedung tua yang terawat dengan baik. Pak Bambang sudah menunggu di lobi saat aku tiba. "Bu Siti, tepat waktu?" sapanya sambil bersalaman. "Notarisnya sudah siap, mari kita naik." Di ruang notaris, seorang wanita paruh-baya bernama Ibu Ratna menyambutku dengan ramah. Dia sudah menyiapkan semua dokumen yang diperlukan. "Silakan duduk, Bu Siti," katanya sambil menunjuk kursi di hadapan mejanya yang luas. Pak Bambang sudah menjelaskan situasi ibu kepada saya. Kami akan membuat surat pernyataan yang akan melindungi hak kepemilikan ibu secara hukum. Ibu Ratna menjelaskan secara detail isi surat pernyataan itu. Intinya, dokumen ini menegaskan bahwa aku adalah pemilik tunggal dan sah atas rumah dan tanah tersebut, dan bahwa aku tidak memberikan kuasa kepada siapapun untuk mengalihkan, menjual, atau mengubah status kepemilikan tanpa persetujuan
tertulis dariku yang disaksikan oleh notaris. Dengan surat ini, kalau ada pihak yang mencoba mengurus balik nama atau transfer kepemilikan tanpa sepengetahuan ibu, maka itu bisa dianggap sebagai tindakan melawan hukum. Jelas Ibu Ratna. Dan kalau ternyata anak saya yang mencoba melakukan itu? Tanyaku dengan suara yang hampir berbisik. Ibu Ratna menatapku dengan penuh pengertian. Maka, secara hukum, tindakan itu tetap tidak sah. Bahkan, kalau dilakukan oleh anak kandung sekalipun. Kecuali kalau ibu sendiri yang secara sadar dan sukarela memberikan persetujuan di hadapan notaris. Aku menghela napas panjang. Baiklah, mari kita lanjutkan. Proses pembuatan surat pernyataan itu memakan waktu sekitar 1 jam. Aku membaca setiap kata dengan teliti, memastikan semua sesuai dengan keinginanku. Kemudian aku menandatangani dokumen itu di hadapan notaris dengan Pak Bambang sebagai saksi. Selesai, kata Ibu Ratna sambil memberikan salinan dokumen yang sudah dilegalisir kepadaku. Ini salinan untuk Ibu simpan. Dokumen aslinya akan kami simpan di sini dan teregistrasi secara resmi. Sekarang Ibu sudah terlindungi secara hukum. Terima kasih, Bu Ratna, kataku sambil memasukkan dokumen itu ke dalam tasku dengan hati-hati. Setelah selesai dari kantor notaris, Pak Bambang mengajakku makan siang di sebuah restoran Padang tidak jauh dari sana. Bu Siti harus makan yang bergizi, katanya sambil memesan berbagai macam lauk. Ibu kelihatan kurus, apa Putri tidak masak untuk Ibu? Aku masaknya sendiri sekarang, jawabku. Mereka sibuk dengan keluarga mereka. Pak Bambang menggeleng sedih. Dulu, almarhum Pak Rahmat pasti tidak pernah membayangkan kalau anaknya akan seperti ini kepada Ibu. Kami makan dalam keheningan beberapa saat sebelum Pak Bambang berkata lagi, Bu Siti, ada satu hal lagi yang perlu Ibu ketahui. Kemarin Budi datang lagi ke kantor saya. Aku mengangkat kepala, menatapnya penuh perhatian. Untuk apa lagi? Dia tanya perkembangan pengurusan balik nama. Dia kelihatan agak terburu-buru. Dia bilang mereka perlu segera menyelesaikan urusan itu karena ada investor yang tertarik dengan lokasi rumah Ibu. Jantungku seperti berhenti sedetik. Investor? Maksudnya apa? Sepertinya mereka punya rencana untuk menjual atau mengembangkan properti itu. Mungkin untuk bisnis, makanya mereka terburu-buru ingin menguasai surat-surat. Aku merasa dunia berputar. Jadi selama ini mereka bukan hanya ingin tinggal di rumah itu. Mereka ingin mengambil alih dan menjualnya. Atau menggunakannya untuk bisnis mereka. Apa yang Pak Bambang jawab? Tanyaku dengan suara bergetar. Saya bilang pengurusan tertunda karena ada beberapa dokumen yang perlu diverifikasi. Saya tidak bilang bahwa Ibu sudah membuat surat pernyataan. Biarkan mereka tidak tahu dulu. Aku mengangguk, tapi nafsu makanku tiba-tiba hilang. Semua makanan yang tersaji di hadapanku tiba-tiba terasa hambar. Bagaimana mungkin Putri dan Budi bisa sejahat ini? Mereka tidak hanya ingin mengusirku dari rumahku sendiri, tapi juga ingin menjual rumah yang penuh kenangan itu. Bu Siti, Ibu harus kuat, kata Pak Bambang sambil menyentuh tanganku dengan lembut. Ibu sudah melakukan hal yang benar. Sekarang hak Ibu sudah terlindungi. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa tanpa persetujuan Ibu. Tapi mereka anak dan menantuku, Pak. Bagaimana aku bisa hidup dengan mengetahui bahwa mereka mencoba mencuri dariku? Bu Siti bukan mencuri. Ibu hanya mempertahankan apa yang memang sejak awal adalah hak Ibu. Ingat, ini rumah yang Ibu dan almarhum Pak Rahmat bangun dengan kerja keras. Ini bukan pemberian cuma-cuma untuk siapapun. Setelah makan siang, Pak Bambang mengantarkanku pulang. Sesampainya di rumah, aku melihat mobil Budi terparkir di halaman. Aneh, biasanya dia baru pulang sore. Apakah ada sesuatu? Terima kasih Pak Bambang, kataku sambil turun dari mobil. Sama-sama Bu Siti, kalau ada apa-apa, langsung hubungi saya. Jangan ragu. Aku masuk melalui pintu gerbang dan berjalan menuju rumah kecil di belakang. Tapi sebelum sempat sampai, Putri keluar dari rumah besar dengan wajah yang terlihat kesal. Ibu dari mana? Kok lama sekali?
Tanyanya dengan nada yang tidak bisa disembunyikan lagi kecurigaannya. Sudah kubilang, ada urusan, jawabku sambil terus berjalan. Urusan apa, Bu? Dan kenapa ibu pulangnya sama Pak Bambang? Ibu ke kantornya ya? Aku berhenti, berbalik menatapnya. Memangnya kenapa kalau aku ke kantor Pak Bambang? Dia teman lama almarhum ayahmu. Wajar kalau kami masih berkomunikasi. Ibu tidak menemui dia untuk membahas soal rumah ini kan? Tanya Putri. Kali ini suaranya agak bergetar. Aku menatapnya dalam-dalam. Di mata anakku itu, aku melihat campuran antara ketakutan dan kemarahan. Dan kalau iya, memangnya kenapa? Tanyaku balik dengan tegas. Putri terdiam sejenak, seperti tidak menyangka akan mendapat jawaban seperti itu. Kemudian dia melangkah mendekat, suaranya menjadi lebih keras. Ibu tidak percaya sama kami ya? Makanya ibu diam-diam ke pengacara. Ibu pikir kami mau ngapain sama rumah ini? Pertanyaan yang lebih tepat adalah, kalian mau ngapain sama rumah ini? Balasku, kali ini tidak ada lagi nada lembut dalam suaraku. Kenapa kalian ke kantor Pak Bambang tanpa sepengetahuanku? Kenapa kalian mau mengurus balik nama tanpa bicara denganku dulu? Putri tersentak. Wajahnya memerah, entah karena malu atau marah. Itu demi kebaikan ibu juga. Ibu kan sudah tua. Nanti kalau ibu kenapa-kenapa, urusan surat-surat jadi ribet. Makanya kami mau urus dari sekarang. Demi kebaikanku, aku tersenyum pahit. Atau demi kebaikan kalian, supaya bisa jual rumah ini ke investor? Putri membelalak. Siapa yang bilang? Budi yang bilang sendiri ke Pak Bambang. Kalian mau jual rumah ini kan? Rumah yang ayahmu dan aku bangun dengan keringat dan air mata. Rumah yang penuh kenangan. Kalian mau jual begitu saja demi uang. Ibu tidak mengerti. Teriak Putri. Sekarang dia benar-benar marah. Kami butuh modal untuk usaha. Lokasi rumah ini strategis, harganya pasti tinggi. Dengan uang itu, kami bisa beli rumah baru yang lebih bagus dan masih ada sisa untuk modal usaha. Ini demi masa depan Adit juga. Demi masa depan Adit dengan cara mengkhianati ibumu sendiri? Tanyaku dengan suara yang mulai bergetar menahan tangis. Dengan cara mengusirku ke rumah kecil ini, lalu mengambil alih rumah yang masih menjadi hakku. Kami tidak mengusir ibu, kami renovasi rumah belakang dengan bagus untuk ibu. Tapi aku tidak minta dipindahkan. Kalian yang memaksaku. Kalian yang bilang Adit tidak bisa tidur nyenyak. Padahal itu hanya alasan untuk menyingkirkanku dari rumahku sendiri. Putri terdiam, wajahnya merah padam. Saat itu Budi keluar dari rumah. Mungkin mendengar kami bertengkar. Ada apa ini? Tanyanya dengan wajah bingung. Budi, ibu tahu semua rencana kalian. Kataku sambil menatapnya tajam. Aku tahu kalian mau ambil alih rumah ini dan jual ke investor. Tapi sayangnya, kalian tidak akan bisa melakukan itu. Bu, kami cuma mau apa yang terbaik untuk keluarga, kata Budi dengan nada yang dibuat-buat tenang. Rumah ini memang masih atas nama ibu, tapi kami sudah tinggal di sini bertahun-tahun. Secara moral, kami juga punya hak. Moral? Aku tertawa pahit. Kalian mau bicara soal moral? Secara moral, anak seharusnya menghormati dan merawat ibunya, bukan mengusirnya ke gubuk dan mencoba mencuri haknya. Kami tidak mencuri, seru Putri. Kami cuma mau urus supaya rapi. Nanti juga ibu yang dapat hasilnya kalau rumah ini dijual. Kami tidak akan ambil semua. Oh, jadi kalian sudah baik hati mau bagi hasil dari rumahku sendiri. Terima kasih banyak ya untuk kebaikan hati kalian, kataku dengan sarkasme yang tidak bisa kusembunyikan. Ibu, kenapa jadi begini sih? Putri terlihat frustasi. Ibu tidak pernah begini sama kami. Karena kalian tidak pernah sebegini sama aku. Suaraku meninggi. Kalian pikir aku tidak tahu? Setiap malam kalian tertawa bahagia di rumah itu, sementara aku sendirian di sini. Kalian undang teman-teman, pamer rumah, seolah-olah itu sepenuhnya milik kalian. Kalian suruh aku bersembunyi saat ada tamu karena malu punya ibu mertua yang tinggal di gubuk belakang. Bu, itu bukan...
Dan sekarang kalian mau ambil satu-satunya yang masih kupunya, rumah ini. Tapi sayangnya, aku mengeluarkan dokumen dari tasku. Aku sudah membuat surat pernyataan resmi di depan notaris. Rumah ini masih sepenuhnya milikku dan tidak akan bisa dialihkan kepada siapapun tanpa persetujuanku yang disaksikan notaris. Jadi apapun rencana kalian, kalian tidak akan bisa melakukannya. Wajah Putri dan Budi langsung pucat. Mereka saling berpandangan, seperti tidak percaya dengan apa yang baru saja kukatakan. Ibu serius?" tanya Putri dengan suara bergetar. "Sangat serius, dan mulai sekarang aku akan mengawasi setiap langkah kalian. Kalau kalian mencoba melakukan sesuatu yang mencurigakan, aku tidak akan segan-segan mengambil tindakan hukum. Bahkan, kalau itu berarti harus membawa anak kandungku sendiri ke pengadilan." Budi melangkah maju, wajahnya memerah karena marah. "Bu, Ibu tidak bisa begini. Kami sudah renovasi rumah belakang untuk Ibu. Kami sudah ngurus Ibu dengan baik." "Ngurus dengan baik?" Aku tertawa miris. "Kalian tidak pernah sekalipun tanya apa aku baik-baik saja sejak aku pindah. Kalian tidak pernah ajak aku makan bersama lagi. Kalian sibuk dengan kehidupan kalian dan hanya ingat aku saat butuh tanda tangan untuk urusan rumah. Karena Ibu yang memilih tinggal di sana, kami tidak paksa," kata Budi dengan nada tinggi. "Kalian yang paksa," teriakku, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku membiarkan semua emosiku meledak. "Kalian yang bilang Adit tidak bisa tidur. Kalian yang bilang rumah besar itu lebih cocok untuk keluarga muda. Kalian yang membuat aku merasa seperti beban yang harus disingkirkan." Air mata mulai mengalir di pipiku, tapi aku tidak menghapusnya. Biarkan mereka melihat, biarkan mereka tahu betapa sakitnya yang kurasakan selama ini. Putri juga mulai menangis. "Ibu, kami tidak bermaksud seperti itu. Kami butuh ruang untuk keluarga kami. Kami pikir Ibu akan lebih nyaman di rumah kecil yang lebih mudah diatur. Tapi kalian tidak pernah tanya apa aku mau atau tidak. Kalian memutuskan sendiri dan aku harus mengikuti. Dan sekarang kalian mau ambil rumah ini juga dari aku. Rumah yang adalah satu-satunya yang tersisa dari almarhum ayahmu." Keheningan menyelimuti kami bertiga. Hanya terdengar isak tangis Putri dan napas Budi yang memburu karena menahan marah. "Baiklah," kata Budi akhirnya dengan nada dingin. "Kalau memang itu keinginan Ibu. Tapi Ibu harus tahu, kami sudah investasi banyak untuk renovasi rumah belakang itu. Kami juga sudah bayar listrik, air, dan semua kebutuhan Ibu selama ini." "Aku tidak pernah minta kalian renovasi rumah itu," jawabku. "Itu kalian yang mau supaya aku bisa cepat-cepat pindah. Dan soal listrik dan air, aku bisa bayar sendiri. Aku punya uang pensiun ayah kalian. Aku tidak perlu bergantung pada kalian." "Terserah Ibu," kata Budi sambil menarik tangan Putri. "Ayo, kita masuk. Biarkan Ibu mikir sendiri di gubuknya." Mereka berdua masuk ke rumah besar dan menutup pintu dengan keras. Aku berdiri di situ, sendirian, dengan air mata yang terus mengalir. Tapi kali ini, aku tidak merasa lemah. Aku merasa kuat, karena akhirnya aku berani bersuara. Akhirnya, aku berani mempertahankan hakku. Aku berjalan kembali ke rumah kecilku, menutup pintu, dan duduk di kursi tua kesayangan Rahmat. Memeluk dokumen-dokumen pentingku ke dada. "Rahmat," bisikku, "aku sudah melakukan yang terbaik untuk mempertahankan rumah kita. Maafkan aku kalau ini merusak hubunganku dengan Putri. Tapi aku tidak bisa membiarkan mereka mengambil satu-satunya kenangan kita yang tersisa." Malam itu, rumah besar tidak terdengar tawa seperti biasanya. Semuanya sunyi. Mungkin mereka sedang marah padaku. Mungkin mereka sedang merencanakan langkah selanjutnya. Tapi aku tidak takut lagi. Aku sudah melindungi diriku secara hukum. Rumah ini masih milikku. Dan tidak ada yang bisa mengubah itu tanpa persetujuanku. Aku menatap langit malam melalui jendela kecil.
Bintang-bintang bersinar terang, sama seperti malam-malam dulu ketika aku dan Rahmat masih bersama, ketika Putri masih kecil dan keluarga kami masih utuh dan bahagia. Apa yang terjadi dengan keluarga kami? Kapan semuanya mulai berubah? Tapi mungkin pertanyaan yang lebih tepat adalah, apakah keluarga kami memang pernah seperti yang kubayangkan? Atau aku hanya terlalu buta melihat kenyataan karena terlalu sayang? Aku tidak tahu jawabannya. Yang aku tahu hanya satu, aku tidak akan menyerah. Rumah ini adalah warisan dari suami yang kucintai. Ini adalah bukti kerja keras kami. Dan ini akan tetap menjadi milikku sampai napas terakhirku. Besok akan menjadi hari yang berbeda. Besok aku akan mulai hidup dengan kepala tegak, tidak lagi merasa bersalah karena mempertahankan hakku sendiri. Besok aku akan mulai berjuang. Bukan hanya untuk rumah ini, tapi untuk harga diriku sebagai seorang ibu dan seorang janda yang telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk keluarga. Dan apapun yang terjadi, aku siap menghadapinya. Pagi datang dengan suasana yang berbeda. Udara terasa lebih dingin, atau mungkin itu hanya perasaanku saja. Aku bangun dengan tubuh yang pegal, mungkin efek dari ketegangan emosional kemarin. Tapi ada sesuatu yang berbeda dalam diriku. Ada kekuatan baru yang tumbuh, menggantikan rasa sakit dan kekecewaan. Seperti biasa, aku menyeduh kopi dan duduk di teras kecil. Tapi pagi ini aku tidak menatap rumah besar itu dengan perasaan iri atau sedih. Aku menatapnya dengan perasaan yang lebih kompleks, campuran antara sayang, marah, dan tekad untuk tidak membiarkan siapapun menginjak-injakku lagi. Sekitar jam 8, aku mendengar pintu rumah besar terbuka. Budi keluar dengan pakaian kantornya, membawa tas kerja. Dia melirikku sekilas, tapi langsung mengalihkan pandangan dan berjalan cepat menuju mobilnya. Tidak ada salam, tidak ada sapaan. Baiklah, kalau begitu maunya. Beberapa menit kemudian, Putri keluar membawa Adit yang sudah siap dengan seragam TK-nya. Cucuku itu melambaikan tangan padaku dengan polos. "Nenek," teriaknya riang. Aku tersenyum dan melambai balik. "Hati-hati di sekolah, sayang." Putri menarik tangan Adit dengan agak kasar, membawanya masuk ke mobil tanpa melihat ke arahku. Mobil itu melaju keluar dan gerbang tertutup dengan suara keras. Aku menghela napas. Adit tidak salah apa-apa. Dia hanya anak kecil yang polos. Dia tidak tahu konflik yang terjadi antara neneknya dengan ibunya. Dan aku tidak ingin dia terlibat atau bahkan tahu tentang semua ini. Ponselku berdering, nomor yang tidak kusimpan. "Halo? Bu Siti? Saya Dewi, dari kantor Pak Bambang," kata suara di seberang. "Pak Bambang minta saya menginformasikan bahwa pagi ini ada telepon dari seseorang yang mengaku sebagai menantu ibu. Dia menanyakan status pengurusan balik nama dan terdengar cukup emosional." Jantungku berdegup sedikit lebih cepat. "Terus Pak Bambang bilang apa?" "Pak Bambang menjelaskan bahwa pengurusan tidak bisa dilanjutkan karena pemilik sah properti, yaitu ibu, sudah membuat pernyataan resmi bahwa ibu tidak akan mengalihkan kepemilikan. Orangnya langsung marah dan bilang akan mencari pengacara lain." Aku terdiam sejenak mencerna informasi itu. Jadi mereka masih tidak menyerah. Mereka masih mencoba mencari cara. "Terima kasih sudah menginformasikan Mbak Dewi. Tolong sampaikan terima kasih juga kepada Pak Bambang." "Sama-sama, Bu. Pak Bambang juga pesan kalau ada hal-hal mencurigakan atau ada yang coba mengancam ibu, segera hubungi kami. Jangan takut." Setelah menutup telepon, aku duduk merenungkan situasi ini. Mereka mencari pengacara lain. Berarti mereka belum menyerah. Mereka masih ingin mencari celah untuk mengambil rumah ini. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Dokumen sudah jelas. Hukum di pihakku. Kecuali kalau mereka... Pikiran buruk tiba-tiba melintas. Bagaimana kalau mereka mencoba memalsukan tanda tanganku? Atau membuat dokumen palsu? Di zaman sekarang, banyak hal yang bisa dimanipulasi. Aku harus lebih waspada.
Aku harus memastikan semua dokumen pentingku tersimpan dengan aman. Siang itu, aku memutuskan untuk pergi ke bank. Aku akan menyewa safety deposit box untuk menyimpan dokumen-dokumen penting. Sertifikat asli, surat wasiat rahmat, dan surat pernyataan dari notaris, semuanya akan kusimpan di sana. Yang ada di rumah hanya salinan yang sudah dilegalisir. Di bank, petugas melayani dengan ramah. Proses penyewaan safety deposit box cukup cepat. Aku memasukkan semua dokumen penting ke dalam kotak logam itu dengan hati-hati, memastikan semuanya tersimpan rapi. Ibu hanya boleh mengakses kotak ini dengan membawa KTP dan kartu akses khusus, jelas petugas. Tidak ada orang lain yang bisa membukanya, bahkan kalau mereka mengaku sebagai keluarga ibu. Bagus, kataku dengan lega. Terima kasih. Dengan dokumen-dokumen sudah aman di bank, aku merasa sedikit lebih tenang. Setidaknya, mereka tidak bisa mengambil atau memanipulasi dokumen asli. Dalam perjalanan pulang, aku mampir ke warung kecil dekat rumah. Bu Darmi, tetangga yang waktu itu bertemu denganku di pasar, kebetulan juga sedang berbelanja. Bu Siti, sapanya hangat. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik, Bu Darmi. Bu Darmi mendekat, suaranya pelan. Bu Siti, maaf ya kalau saya lancang. Tapi kemarin saya dengar ada pertengkaran keras di rumah ibu. Apa semuanya baik-baik saja? Aku tersenyum pahit. Ternyata tetangga sudah tahu. Tentu saja, pertengkaran kemarin cukup keras. Pasti terdengar sampai rumah-rumah sekitar. Ada sedikit masalah keluarga, Bu. Tapi insya Allah bisa diselesaikan. Bu Darmi menatapku dengan penuh simpati. Bu Siti, saya tahu ini mungkin bukan urusan saya. Tapi sebagai tetangga dan teman, saya ingin ibu tahu bahwa kalau ibu butuh bantuan atau sekadar ingin ngobrol, saya ada di sini. Jangan merasa sendirian. Kata-kata Bu Darmi menyentuh hatiku. Di tengah konflik dengan keluargaku sendiri, ada orang asing yang justru lebih peduli. Terima kasih, Bu Darmi. Itu sangat berarti buat saya, kataku sambil memegang tangannya sebentar. Dan Bu Siti, saya juga mau bilang, jangan pernah menyerah mempertahankan hak ibu. Rumah itu adalah hasil kerja keras ibu dan almarhum. Ibu berhak atas rumah itu sampai kapanpun. Aku mengangguk, air mata mulai berkumpul di pelupuk mata. Saya akan ingat itu, Bu. Setelah pamit dengan Bu Darmi, aku pulang dengan perasaan yang sedikit lebih ringan. Setidaknya ada orang yang mendukungku, meskipun itu bukan dari keluargaku sendiri. Sesampainya di rumah, aku melihat mobil asing terparkir di halaman rumah besar. Mobil mewah dengan plat nomor yang tidak kukenal. Ada tamu rupanya. Aku berjalan menuju rumah kecil, tapi belum sempat masuk. Putri keluar dari rumah besar dengan wajah tegang. Ibu, masuk sebentar. Ada yang ingin ketemu, katanya dengan nada yang susah ditebak. Siapa? Pengacara. Budi sudah sewa pengacara baru. Dia mau bicara dengan ibu. Jadi mereka benar-benar serius. Mereka sudah menyewa pengacara untuk melawanku. Baiklah, kataku sambil mengikuti Putri masuk ke rumah besar. Rumah yang dulunya adalah rumahku, tapi sekarang terasa seperti wilayah asing. Di ruang tamu, seorang pria berjas duduk dengan percaya diri. Di sampingnya ada Budi dengan wajah serius. Selamat siang, Bu Siti, sapa pria itu sambil berdiri dan mengulurkan tangan. Saya Hendra Wijaya, pengacara yang ditunjuk oleh Pak Budi dan Bu Putri. Aku menjabat tangannya dengan ragu-ragu dan duduk di sofa yang dulu kubeli dengan uang tabunganku dan rahmat. Langsung saja Pak Hendra, untuk apa Bapak ke sini? Tanyaku. Pak Hendra membuka kopernya dan mengeluarkan beberapa dokumen. Bu Siti, saya ke sini untuk mencari jalan tengah. Pak Budi dan Bu Putri menjelaskan bahwa ada kesalahpahaman dalam keluarga. Mereka tidak bermaksud buruk. Mereka hanya ingin memastikan bahwa urusan kepemilikan properti ini jelas dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Tidak ada yang perlu diklarifikasi, jawabku tegas. Rumah ini atas namaku. Saya pemilik sah, surat-surat lengkap. Saya sudah membuat pernyataan resmi di depan notaris. Semuanya sudah jelas. Saya mengerti, Bu.
Tapi Pak Budi dan Bu Putri sudah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Mereka juga sudah mengeluarkan biaya untuk perawatan dan renovasi. Secara hukum, mereka juga memiliki hak atas properti ini. Hak apa? Tanyaku dengan nada yang mulai meninggi. Mereka tinggal di sini karena aku izinkan. Mereka renovasi rumah belakang untuk kepentingan mereka sendiri, bukan untuk aku. Dan soal biaya perawatan, aku rela membayar kembali semua biaya yang mereka keluarkan. Aku punya uang pensiun suamiku. Aku tidak perlu hutang budi sama mereka. Pak Hendra terlihat sedikit terkejut dengan ketegasanku. Mungkin dia mengira aku hanya ibu tua yang mudah dipermainkan. Bu Siti, kami tidak ingin ini berlarut-larut dan merusak hubungan keluarga, kata Pak Hendra dengan nada yang dibuat-buat lembut. Bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Ibu tetap sebagai pemilik sah, tapi memberikan hak guna kepada Pak Budi dan Bu Putri. Dengan begitu, semua pihak mendapat haknya. Hak guna untuk apa? Supaya mereka bisa bebas menjual rumah ini ke investor. Tanyaku tajam. Pak Hendra terdiam. Budi yang duduk di sampingnya terlihat tidak nyaman. Bu, kami tidak akan jual rumah ini tanpa izin ibu, kata Budi. Tapi matanya tidak berani menatapku langsung. Bohong, kataku datar. Kalian sudah bicara dengan investor. Kalian sudah merencanakan semuanya. Jangan anggap aku bodoh. Ibu, Putri yang dari tadi diam akhirnya bicara. Kami cuma mau yang terbaik untuk keluarga kita semua. Kenapa ibu tidak percaya sama kami? Karena kalian yang duluan tidak jujur sama aku, jawabku sambil berdiri. Kalian yang duluan ke pengacara tanpa sepengetahuanku. Kalian yang duluan merencanakan mengambil alih rumah ini. Sekarang kalian mau aku percaya? Bu Siti, Pak Hendra mencoba menenangkan. Mari kita duduk dan bicara dengan kepala dingin. Tidak perlu Pak Hendra, kataku sambil berjalan menuju pintu. Saya tidak akan tanda tangan apapun. Saya tidak akan memberikan hak apapun. Rumah ini milik saya dan akan tetap milik saya. Kalau Bapak atau klien Bapak tidak terima, silakan bawa ke pengadilan. Saya siap. Ibu, teriak Putri, tapi aku terus berjalan keluar. Aku mendengar Budi berteriak dari dalam. Sudah, biarkan, keras kepala. Lihat saja nanti. Aku kembali ke rumah kecilku dengan hati yang berdebar keras. Tapi ada kepuasan tersendiri karena aku tidak goyah. Aku tidak terpengaruh oleh intimidasi mereka. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiran terus berputar tentang apa yang mungkin mereka rencanakan selanjutnya. Apakah mereka benar-benar akan membawa ini ke pengadilan? Apakah aku harus berhadapan dengan anak kandungku di ruang sidang? Tapi kemudian aku teringat kata-kata Pak Bambang dan Ibu Ratna. Hukum di pihakku, dokumen lengkap. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Yang salah adalah mereka. Mereka yang mencoba mengambil yang bukan haknya. Sekitar tengah malam, aku mendengar suara-suara dari rumah besar. Sepertinya mereka sedang bertengkar. Suara Putri terdengar menangis, sementara Budi terdengar marah. Ini gara-gara kamu, teriak Budi. Kamu yang bilang ibumu gampang diatur, sekarang malah jadi begini. Aku tidak tahu dia akan sekeras kepala ini, jawab Putri dengan suara terisak. Dia biasanya nurut apa kata aku. Sekarang gimana? Investor sudah tunggu. Kalau deal ini gagal, kita rugi besar. Uang DP yang sudah kita kasih ke mereka nggak bisa balik. Aku tersentak mendengar itu. Jadi mereka sudah kasih uang DP kepada investor untuk rumah yang bahkan bukan milik mereka? Kita harus cari cara, kata Budi lagi. Apapun caranya, rumah ini harus jadi milik kita. Tapi gimana? Ibu sudah urus surat pernyataan. Pengacaranya juga bilang susah kalau pemilik asli tidak mau kasih izin. Pasti ada celahnya. Besok kita cari pengacara lain. Pengacara yang lebih pinter. Aku mendengar semua itu dengan jantung yang berdebar. Mereka sudah masuk terlalu dalam. Mereka sudah kasih uang DP untuk rumah yang bukan milik mereka. Sekarang mereka terdesak dan akan melakukan apapun untuk mendapatkan rumah ini. Ini sudah bukan lagi soal tempat tinggal. Ini soal uang, soal bisnis, dan
Aku ada di tengah-tengah semua ini. Aku meraih ponsel dan mengirim pesan ke Pak Bambang. Pak, mereka sudah kasih DP ke investor untuk rumah saya. Sekarang mereka terdesak. Saya takut mereka akan melakukan hal nekat. Mohon sarannya. Beberapa menit kemudian, balasan masuk. Bu Siti jangan takut, itu masalah mereka, bukan masalah ibu. Mereka yang bodoh kasih DP untuk properti yang bukan milik mereka. Tetap tenang dan jaga dokumen ibu baik-baik. Besok saya akan datang. Aku memeluk ponsel ke dada. Setidaknya ada satu orang yang berdiri di pihakku. Malam itu terasa sangat panjang. Aku berbaring menatap langit-langit, mendengar suara-suara dari rumah besar yang perlahan menghilang. Mereka mungkin sudah tidur, tapi aku masih terjaga. Besok akan menjadi hari yang menentukan. Besok akan terlihat sejauh mana mereka bersedia pergi untuk mendapatkan rumah ini. Dan besok aku akan membuktikan bahwa aku bukan ibu tua yang lemah dan mudah dimanipulasi. Aku adalah Siti Aminah, istri dari Rahmat yang selalu mengajariku untuk kuat dan tidak pernah menyerah. Rumah ini adalah warisan cinta kami, dan aku akan mempertahankannya sampai titik darah penghabisan.